Namun setelah kontraknya selesai di tim Belanda, tidak butuh waktu lama lagi bagi Liam Ottoganaal untuk mendapatkan klub baru. Beberapa waktu lalu, Liam Ottoganaal sempat mengutarakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Liam Ottoganaal gabung klub Belgia, sang ayah ucap rencana ke Indonesia. Liam Ottoganaal, pemain berdarah Banjar yang pernah sempat menimba ilmu sepak bola di tim Feyenoord Rotterdam U18, kini masih aktif bermain sebagai gelandang. Liam Ottoganaal tercatat masih berusia 18 tahun dan dikontrak oleh tim Feyenoord Rotterdam U18 sejak Juli 2021 lalu untuk mengarungi kompetisi Liga Belanda U18. Selama membela Feyenoord Rotterdam U18, Liam Ottoganaal tampil dalam 23 pertandingan dan mencetak 1 gol. Namun setelah kontraknya selesai di tim Belanda, tidak butuh waktu lama lagi bagi Liam Ottoganaal untuk mendapatkan klub baru. Lewat unggahan di media sosial Instagram, Liam Ottoganaal mengkonfirmasi bahwa dia telah menaikkan kontrak anyar di klub Liga 2 Belgia, yakni Keibershout FA U23. Happy with my new step, tulis Liam melalui akun Instagram @i_ottoganaal. Sang ayah, Otmar Ottoganaal, yang memiliki orang tua di Kalimantan Selatan, mengaku mendukung langkah Liam untuk pindah ke Belgia dan main di kasta kedua. Liam Ottoganaal merupakan pesepak bola muda keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ayah dan ibunya. Nenek dari ayahnya berasal dari Sungkai, salah satu daerah di Kalimantan Selatan. Sementara itu, ibu Liam Ottoganaal memiliki darah Jawa Suriname. Liam Ottoganaal saat ini memegang paspor Belanda karena lahir dan besar di sana. Liam Ottoganaal lahir di Nijmegen, Belanda pada 4 Mei 2004. Dia kini berusia 18 tahun. Walau memiliki nenek di Kalimantan, tetapi Liam sendiri belum pernah ke Indonesia. Namun sang ayah mengutarakan bahwa mereka akan berkunjung ke tanah air bila situasi pandemi COVID-19 sudah menurun. Di sisi lain, PSSI membuka wacana untuk menaturalisasi pemain muda keturunan Indonesia di Eropa guna menambah kekuatan timnas Indonesia U19. Pelatih Sintayong mengutarakan bahwa kekuatan skuad timnas Indonesia U19 saat ini belum cukup untuk mengarungi turnamen sekelas Piala Dunia U20 2023 mendatang. Beberapa waktu lalu, Liam Ottoganaal sempat mengutarakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia meminta saya untuk bergabung, saya akan menganggap ini sebagai suatu kehormatan, ucap Liam melalui salah satu media lokal Kalimantan. Saya ingin bermain untuk timnas Indonesia karena saya bangga dengan asal-usul saya, kata Liam yang ayahnya memiliki orang tua di Kalimantan Selatan. Sintayong dapat ancaman media asing sebelum Piala AFF U19. Media Vietnam Total 24/7 menyebut timnas Vietnam akan menurunkan skuad terkuat di Piala AFF 2022. Laporan yang sama menyebut pelatih tim berjuluk The Golden Star Park Hang-seo berambisi meraih gelar juara. Menurut Total 24/7, Park Hang-seo telah menargetkan gelar juara untuk Vietnam di Piala AFF tahun ini sebagai harga mati. Dia bahkan mengumumkan target tersebut kepada media setempat. Bahkan, Park Hang-seo dikabarkan telah memberikan pesan kepada Sintayong bahwa dirinya akan menurunkan skuad terkuat di Piala AFF nanti. Hal itu membuktikan bahwa Park Hang-seo tidak ingin kalah dari rival senegaranya sesama pelatih asal Korea. Selain itu, Total mengklaim bahwa Sintayong tidak pernah mengalahkan Park Hang-seo di segala level usia. Meskipun di tahun 2021 Vietnam kandas di semifinal. Seperti yang diketahui, Piala AFF 2022 akan berlangsung dari 23 Desember hingga 15 Januari 2023. Turnamen ini dimainkan dalam format kandang tandang seperti 2018. Pada 2018 lalu, Golden Star meraih mahkota kedua setelah mengalahkan Malaysia di final. Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF tanpa dibayar. Kenapa PSSI mau?
Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah 4 turnamen Piala AFF U19 dan U16 putra, juga U15 dan U18 putri. Indonesia jadi negara di ASEAN yang paling banyak menjadi tuan rumah di 2022 dari 9 agenda AFF selama 2022. Mulai akhir pekan ini, Indonesia akan menggelar Piala AFF U16 2022 di Sleman dan Bantul. Sejak AFF U16 kali pertama digelar pada 2002, sudah 6 kali Indonesia menjadi tuan rumah. Salah satu faktor yang menjadi alasan PSSI selalu dipercaya AFF menjadi tuan rumah karena animo penonton di Indonesia. Pada edisi 2002 misalnya, tak kurang dari 15.000 penonton selalu hadir setiap timnas tampil. Ini kontras dengan jumlah kehadiran penonton saat digelar di Thailand atau Vietnam. Ada 1.000 penonton sudah istimewa. Pada edisi AFF U19 di Indonesia sempat tercatat sebanyak 18.952 penonton yang hadir di Stadion Patriot saat timnas U19 melawan Myanmar. Ini kontras dibanding 2 edisi sebelumnya ketika bermain di Vietnam dan Myanmar. Penonton terbanyak pada 2019 hanya 10.550 saat duel Vietnam kontra Thailand. Dan pada 2017 jumlah penonton terbanyak adalah 5.106 orang. Budiman Dalimunte, koordinator bidang supporter PSSI, mengaku tidak tahu alasan pasti mengapa Indonesia selalu ditunjuk AFF untuk menjadi tuan rumah, meski tidak ada subsidi. Budiman meminta konfirmasi hal tersebut ke Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Hanya saja hingga berita ini ditampilkan, Yunus belum menanggapi pernyataan yang diajukan. Pada saat yang sama, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI juga akan memberikan keterangan. Yunus dianggap lebih berhak dan memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan mengenai hal tersebut.